Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Statistik Matematika. Saya sengaja memberikan materi ini lewat channel saya yaitu KPM Nanang Warsa. Tujuannya ini agar sekaligus ya selain membuat konten di channel ini juga sekaligus memberikan materi dari mata kuliah Statistik Matematika. Oke, dimulai saja. Pada pertemuan pertama ini pada mata kuliah Statistik Matematika, itu saya akan memberikan gambaran sekilas tentang materi pertama, yaitu teknik membilang, ya, teknik membilang. Di mana dalam teknik membilang ini merupakan dasar dari materi statistik matematika. Karena untuk mempelajari materi-materi berikutnya, maka Anda dituntut untuk mengetahui bagaimana teknik membilang dari suatu kejadian. Oke ya. Teknik membilang yang pertama yang akan kita pelajari itu yang pertama itu adalah kaidah pencacahan ya. Ya, kaidah pencacahan. Kita tahu bahwa kaidah pencacahan itu mengajari bagaimana kita mencari aturan untuk menghitung suatu kejadian ya. Sekali lagi kaidah pencacahan. Jadi artinya itu menghitung suatu kejadian. Nah, pada kaidah pencacahan ini ada sebuah prinsip yang digunakan. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Dia bunyi seperti ini. Apabila suatu kejadian terjadi dengan N1 cara ya. Ini sebuah kejadian terjadi dengan N1 cara. Kemudian ada kejadian lain, sekali lagi ada kejadian lain, terjadinya sebanyak N2 cara. Ya, anggap saja ada 2 kejadian ya. Jika terdapat 3 kejadian, berarti nanti ada N3 cara. Maka apabila kedua kejadian tersebut terjadi secara bersamaan, sekali lagi ya, jika kedua kejadian itu terjadi secara bersamaan, maka akan terjadi sebanyak N1 kali N2 cara. Jadi kalau dia bersamaan, maka akan terjadi sebanyak N1 kali N2 cara. Ya, jadi mudah sekali. Jadi dalam kaidah pencacahan ini, operasi yang mungkin ada itu diantaranya itu adalah perkalian. Namun pada perkembangannya nanti itu ada kata sambung yang digunakan seperti kata atau mungkin kata dan. Dan Anda masih ingat mungkin pada saat di SMA ya, apabila sebuah kejadian dihubungkan dengan kata atau, sekali lagi dengan kata atau, maka akan terjadi operasi penjumlahan ya. Dan apabila dihubungkan dengan kata dan, maka akan terjadi operasi perkalian. Oke, itu prinsip dari kaidah pencacahan. Ini mudah sekali. Anda cukup mencari kejadian satu terjadi berapa kali atau berapa cara, kejadian kedua terjadi berapa cara. Maka apabila kedua kejadian itu terjadi bersamaan, maka Anda tinggal mengalihkan saja ya. Jadi kalau kejadian 1 N1 cara, kejadian 2 N2 cara, maka kedua kejadian itu akan terjadi secara bersamaan. Itu sebanyak N1 kali N2 cara. Oke ya. Misalnya begini. Dari sebuah kota A misalnya ke kota B terdapat 3 jalan yang berbeda. Kemudian dari kota B ke kota C misalnya terdapat 4 jalan yang berbeda pula. Nah, apabila seseorang ingin berangkat dari kota A ke kota C tapi melalui kota B, saya gambarkan ya. Ini kota A, ini kota B, kota C. Tadi disebutkan kalau dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan yang berbeda. 1, 2, 3. Sedangkan dari kota B ke kota C tadi terdapat 4 jalan yang berbeda. Nih. Nah, seseorang ingin berangkat dari A ke C melalui B. Artinya apa? Dia harus dari A ke C dulu. Ada berapa cara dia berjalan atau berangkat dari A ke B? Ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Artinya ada 3 cara dia untuk berangkat dari A ke B.
Kemudian dari sana dilanjutkan dari B ke C. Berapa cara dia berangkat dari B ke C? Iya, ada 4. Karena jalan dari B ke C itu ada 4. Sehingga pada saat dia ingin berangkat dari A ke C melalui B, pasti akan terdapat berapa? Iya, 3 kali 4 cara, yaitu 12 cara. Ya, jadi di sini diketahui N1-nya 3, N2-nya 4. Jadi pada saat dia ingin berangkat dari A ke C melalui B, maka akan terdapat tinggal dikalikan saja, yaitu N1 kali N2, 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Jadi ada 12 cara dari A ke C melalui B. Nah, kalau Anda berpikir, gimana ini buktikannya? Dari mana dia dapat 12-nya? Apakah cukup dengan 3 kali 4 saja? Ya, Anda bisa saja menguraikan dengan menggunakan diagram pohon, ya, diagram pohon. Kita sebut saja, misalnya dari A ke B, ya, dari A ke B itu ada 3 cara, ya, bisa lewat 1, 2, 3. Kemudian dari sini akan bercabang, ya, akan bercabang. Jadi kalau kita sebut di sini adalah A1, A2, A3, oke. Yang ini adalah B1, B2, B3 dan B4, maka melalui A1 saja, dia akan bercabang ke 4 jalan. Jadi kalau saya tuliskan di sini A1, A2, A3, maka ini bercabang. Nah, ya, bercabang sebanyak 4, yaitu B1, B2, B3, B4. Jadi melalui A1 saja sudah ada 4 cara. Nah, demikian juga melalui A2 dan A3, sama-sama bercabang 4. Jadi yang ini 4, yang ini 4, yang ini 4. Maka hasilnya 4 tambah 4 tambah 4, yaitu 12 cara. Ini jelas sekali, ya. Anda tinggal mengalihkan saja. Oke. Untuk contoh yang lainnya misalnya kita mempunyai nanti untuk contoh-contoh yang lebih lengkap lagi silakan Anda kembangkan, ya. Nah, misalnya saya mempunyai, sebut saja 6 buah bilangan, ya. Saya mempunyai 6 buah bilangan. Sebut saja 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya mempunyai 6 buah bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya minta Anda untuk mencari berapa banyaknya bilangan ribuan misalnya. Berapakah banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka ini dan berbeda setiap angkanya? Sekali lagi, berapakah banyak bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka ini dan angka-angkanya harus berbeda misalnya. Oke, maka kata kuncinya di situ adalah kata ribuan. Kalau ribuan itu ada berapa angka? Ribuan. Ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan, ya. Berarti kita siapkan 4 buah tempat. Kita pakai kotak saja. Iya, ini sebut saja ribuan, ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang bagaimana mencari banyaknya bilangan ribuan? Jangan lupa angka-angkanya harus berbeda, ya. Artinya apa? Kalau angka itu sudah dipakai, tidak boleh muncul lagi. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat ribuan. Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, angka berapa saja? Saya ulangi. Angka berapa saja yang bisa dibuat menjadi ribuan? Apakah 0 bisa jadi ribuan? Oke, tidak, ya. Berarti yang bisa dibikin ribuan adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 angka yang bisa dibuat ribuan. Artinya apa? Untuk menulis angka ribuan ada 5 cara. 5 cara. Kita tuliskan di sini 5. Karena ada 5 cara. Jangan lupa. Sebuah bilangan sudah dipakai. Berapa? Ya nggak tahu. Pokoknya antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tidak boleh dipakai
lagi. Salah satunya. Jelas ya, ribuan? Oke, kita beranjak ke ratusan. Sekarang asalnya terdapat 6 buah bilangan. Sudah dipakai 1. Sudah dipakai sebuah bilangan. Sisanya berapa bilangan lagi? Oke, 5. Maka yang bisa mengisi angka ratusan tinggal 5 bilangan lagi. Artinya apa? Ada 5 cara untuk mengisi angka ratusan. Jelas? Maka kita tulis lagi di sini 5 sebagai N2. N2 itu cara menuliskan ratusan. Artinya dari 6 bilangan itu sudah dipakai 2. Tersisa 4. Dan seterusnya. Berarti untuk menulis angka puluhan tinggal 4 bilangan lagi atau 4 cara. Tulis di sini 4. Dan berikutnya dari 6 sudah digunakan 3 buah. Berarti di sini tinggal 3 buah. Jangan lupa, di sini 5 katanya nggak boleh ada yang sama. Jangan lupa, yang saya tuliskan di sini bukan bilangan dari 0 sampai 5, bukan. Tapi yang dituliskan di dalam kotak ini adalah banyaknya cara. Jelas ya? Atau N1, N2, N3, dan N4. Maka dari sini kita bisa menghitung berapa banyaknya bilangan ribuan. Tinggal dikalikan saja. Yaitu 5 kali 5 kali 4 kali 3. Oke, 5 kali 5 kali 4 kali 3. 5 kali 5, 25 dikalikan 4. 100 kalikan 3, 300. Iya, maka terdapat 300 bilangan ribuan. 300 bilangan ribuan. Nah, gitu ya. Jelas ya? Itu kaidah pencacahan. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Sekali lagi, nanti untuk bervariasinya silakan dikembangkan ya, Anda baca. Oke, kita coba satu lagi. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Misalnya, sebuah gudang memiliki 5 buah pintu yang berbeda. Saya ulangi, sebuah gudang mempunyai 5 buah pintu yang berbeda. Seseorang ingin masuk dan keluar kembali dari gudang itu. Saya ulangi, seseorang ingin masuk dan keluar kembali dari gudang itu. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, ada berapa cara orang itu untuk masuk dan keluar dari gudang itu? Tanpa ada syarat apa-apa. Ada berapa cara seseorang masuk dan keluar lagi dari gudang itu? Bebas. Oke, kita data. N1-nya apa? N1-nya. Iya, berarti N1-nya itu cara dia masuk. Ada berapa pintu? Ada 5. Berarti N1-nya adalah 5. Ada 5 cara dia masuk ke dalam gudang. N2-nya. Apa N2-nya? Iya, N2-nya itu dia keluar. Keluar bebas karena tanpa syarat. Pertanyaan yang pertama. Berarti ada berapa cara dia keluar? Ada berapa cara? 5 juga. Jelas ya? 5 juga. Jadi orang itu bisa masuk dan keluar kembali dari gudang bisa dilakukan dengan 5 kali 5 cara. Yaitu berapa? Iya, 25 cara. Dia masuk dan keluar lagi. 25 cara. Itu kalau pertanyaannya seperti tadi. Jelas? Yang kedua, pertanyaan kedua. Berapa cara seseorang masuk ke dalam gudang itu dan keluar kembali, tapi tidak boleh melalui pintu yang sama? Nah, mulai kan agak berpikir. Dia masuk dan keluar lagi, tapi tidak boleh melalui pintu yang sama. Artinya, untuk masuk berarti N1. Berapa cara dia masuk? Ya bebas tentunya ya, mau lewat pintu 1, 2, 3, 4, atau 5. Berarti untuk masuk dia ada 5 cara. Tapi jangan lupa pada saat dia keluar, saya ulangi, pada saat dia keluar,
Tidak boleh melewati pintu yang sama. Artinya kalau masuk pintu 1, tidak boleh keluar lewat pintu 1. Berarti dia boleh keluar lewat pintu 2, 3, 4, dan 5. Artinya, untuk keluar dia punya berapa cara? Punya 4 cara. Berarti N2-nya adalah 4. Maka untuk masuk dan keluar tapi tidak boleh lewat pintu yang sama, terdapat 5 kali 4 atau 20 cara. Mudah sekali. Oke, gimana? Itu sedikit tentang kaidah pencacahan. Jadi harus dipahami dulu ya, bahwa jika suatu kejadian terjadi N1 cara, kemudian kejadian lain terjadinya dengan N2 cara, maka kedua kejadian itu akan terjadi secara bersamaan, itu N1 kali N2 cara. Tinggal mengalihkan saja. Jadi mudah sekali. Ya. Nah, tadi saya kasih tahu kan, gimana kalau dalam soal itu terdapat kata sambung? Ada kata dan atau ada kata atau. Bagaimana? Contohnya bagaimana? Ya, kita coba ya. Kita coba kilas balik ke soal nomor 1 tadi ya, tentang jalur dari A ke B, dari B ke C. Sekarang kita kembangkan soalnya ya, dengan menggunakan kata sambung. Ya, misalnya tadi dari kota A ke kota B ada 3 jalan. Dari kota A ke kota B ada 3. 1, 2, 3. Dan dari B ke C ada 4. Sini ada 3, sini ada 4 jalan. Pertanyaannya, seseorang akan berangkat dari A ke C melalui B, dan dia balik lagi, dan dia balik lagi, dan dia balik lagi dari C ke A, ya tentunya melewati B. Pertanyaan pertama, bebas, ada berapa jalan atau cara yang bisa dilakukan kalau dia berjalan dari A ke C melalui B dan balik lagi ke A. Nah, di sini tanpa ada syarat tertentu. Artinya dia bebas melakukannya. Ulangi, ada berapa cara dia berjalan atau bepergian dari A ke C melalui B dan balik lagi ke A. Tentunya masih melalui B. Nah, di situ ada kata dan. Maka N1-nya adalah yang pertama ya. N1-nya itu bagaimana dia berjalan dari A ke B. Ada 3. N2-nya berapa cara dia berjalan dari B ke C? 4. Jelas ya? N3 ada berapa jalan dari C ke B? Ada 4 juga. Dan N4-nya ada berapa jalan dari B ke A pada saat dia balik? Masih 3. Dan yang ini dihubungkan dengan kata dan. Dan itu apa tadi? Operasinya. Kali. Sehingga dari A ke B, kemudian dari B ke C, balik lagi ke A melewati B, terdapat, tinggal dikalikan saja. 3 kali 4 kali 4 kali 3. Nah, itu. Ya. Jadi ini 12, ini 12. 12 kali 12. Berapa? Ada 144 cara. 144 cara. Nih. Menggunakan kata sambung dan. Gimana? Jelas? Oke. Ini belum susah. Sekarang bagaimana apabila soal saya ubah? Masih yang ini. Dari A ke B ada 3 cara. Dari B ke C ada 4 cara atau 4 jalan. Ini pertanyaan B. Ada berapa cara yang bisa dilakukan oleh seseorang apabila dia ingin berjalan dari A ke C melalui B dan balik lagi ke A, tentunya melalui B, tapi tidak boleh melewati jalur yang sama. Ingat, tidak boleh melewati jalur yang sama, bukan jalan yang sama, tapi jalur yang sama. Ulangi,
Dari A mau ke C melewati B, dan dia balik lagi ke A melalui B lagi, tapi tidak boleh melewati jalur yang sama. Contoh, dia berjalan dari A ke B ke sini, kemudian dari B ke C lewat sini. Maka baliknya tidak boleh lagi C ke B lewat yang ini, B ke A lewat yang ini. Tidak boleh. Dia boleh lewat seperti ini. Berangkat dari A ke B lewat sini, ya, lewat sini. Dari B ke C-nya lewat sini. Maka pada saat dia balik lagi, dia boleh dari C ke B-nya lewat sini, tapi dari B ke A-nya tidak boleh lewat sini, tidak boleh. Tapi lewat yang tengah sama yang bawah. Itu boleh. Atau, saya ulangi, atau dari A ke B lewat yang atas, B ke C lewat yang atas, tapi C ke B dia lewat yang kedua, atau lewat yang ketiga, atau lewat yang keempat. Tapi dari B ke A-nya boleh lewat sini. Ya kan? Artinya gini, pada saat dia berangkat, kalau ini dilewati lagi, berarti ini masih utuh 4. Tapi ini berkurang 1. Atau sebaliknya, pada saat dia berangkat dan balik lagi, yang ini kita kurangi 1, yang ini lengkap. Berarti gimana? Oke, untuk pertanyaan yang B ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi, berarti N1-nya. N1 pada saat dia berangkat ada 3 ya, 3. N2 pada saat dia pulang. Masih berangkat ya. N2 dari B ke C ada 4. Nah, pada saat dia balik lagi. Pada saat dia balik lagi, yang ini mau dilalui semuanya boleh ya. Tapi ini berkurang 1. Berarti pada saat balik lagi, N3-nya tetap 4, tapi N4-nya ini berkurang 1. Tinggal 2. Tinggal 2. Atau pada saat berangkat dia N1, 3. N2, 4. N3 pada saat dia balik lagi, yang ini dikurangi 1 kan? Karena ini nggak dilewati, berarti tinggal 3. Tapi N4-nya ini lengkap, 3 juga. Nah, sekarang ini kita kalikan. Ya, yang ini kita kalikan. 3 kali 4, 12. 12 kali 4, 12 kali 4, 48. 48 kali 2, 96. 96. Dikalikan jangan lupa ya. Atau yang ini 3 kali 4, 12. 12 kali 3, 36. 36 kali 3 berapa? 36 kali 3, 108. 108. Karena dihubungkan dengan kata atau, maka ini dijumlahkan. Sehingga banyaknya cara dia berjalan dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan balik lagi ke A melalui B, tidak boleh melewati jalur yang sama, terdapat 96 ditambah 108. Ada berapa? Ada berapa? 204. Ada 204 cara. Nah, itu teknik membilang yang pertama, yaitu kaidah pencacahan. Oke ya, silakan Anda ulang-ulang kembali. Anda pahami banyak sekali soal-soal, tapi ini hanya sebagai dasar saja ya. Bahwa dalam teknik membilang, yaitu kaidah pencacahan yang pertama, itu Anda tinggal mengalihkan cara-caranya saja. Dengan jangan lupa perhatikan kata sambungnya. Oke, itu saja untuk poin pertama, yaitu kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.